Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, hal yang utama juga dalam pengajaran Yesus adalah mengenai mamon. Mamon itu harta, kekayaan, ilah-ilah lain yang bisa menghasut kita, menjebak kita, sehingga merendahkan hidup kita menjadi orang yang serakah, pelit, dan seterusnya. Maka kita perlu belajar mengenai mamon ini. Mamon adalah harta yang memang harus kita manfaatkan selama kita hidup. Jadi kekayaan yang Tuhan percayakan itu berhenti saat kita mati. Kita sangat tahu sekali bahwa kita enggak akan membawa kekayaan itu saat kita mati. Tuhan tidak bisa disogok oleh kekayaan itu. Maka kita perlu memanfaatkan dengan bijaksana mamon yang sering kita gunakan, harta kekayaan yang kita gunakan, supaya nantinya menolong kita untuk mendapatkan kemah abadi. Nah, pelajaran apa yang penting? Yang pertama saya merenungkan, jangan menaruh iman pada kekayaan. Jangan menaruh iman pada kekayaan. Jadi yang dipikirkan itu duit aja, uang aja. Hidupnya terpusat pada uang. Dan kita tahu banyak survei membuktikan orang-orang di luar sana, orang terkaya justru stres, ya, mati bunuh diri karena kekayaan. Jadi sesuai yang terkasih, uang itu enggak salah. Yang salah itu karena kita cinta kepada uang. Uang itu bukan sumber kebahagiaan. Yang jadi sumber kebahagiaan adalah Allah sendiri. Maka kita perlu terpaut kepada Allah, sumber kekayaan sejati. Disitulah nilai kesetiaan, nilai kesabaran, nilai kerja keras, disiplin, tanggung jawab yang perlu kita olah bersama supaya sungguh-sungguh kita dengan mamon itu, kekayaan itu, kita menjadi orang yang jujur, orang yang setia, orang yang bertanggung jawab atas kekayaan-kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi yang pertama, jangan menaruh iman pada kekayaan. Taruhlah iman itu pada Tuhan. Yang kedua, kita perlu percaya, yakin sungguh bahwa Tuhan itu ya memelihara hidup kita, mengasihi kita. Kita enggak akan kekurangan. Saya punya sahabat, anaknya 5, ya kerjanya mungkin kalau dihitung-hitung nggak cukup 1 bulan itu. Tetapi Tuhan pelihara, anak-anaknya kuliah semua.
Dan itu keren sekali, menarik sekali. Bagaimana kalau dihitung matematis kurang, tetapi Tuhan memelihara dengan iman yang kuat. Mereka bekerja keras, bertanggung jawab, setia dalam perkara-perkara yang kecil. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan selalu memelihara dan tidak akan memberi kita kekurangan. Justru Tuhan itu melimpahkan. Maka cari kerajaan Allah, cari kerajaan surga dan kebenarannya, kita akan ditambahkan. Itu yang perlu kita harus yakini. Ada lagi contoh yang menarik. Di Pontianak saya kenal seorang ibu Katolik, suaminya Kristen. Setiap kali ke gereja, ini bapak yang Kristen ini menjemputi. Jadi mobilnya itu besar sehingga penuh dengan orang. Bayangkan mobil itu bisa menyelamatkan, membawa orang-orang yang mungkin lansia pergi ke gereja. Ini keren sekali, luar biasa. Dan sungguh-sungguh memanfaatkan kekayaan itu untuk memperoleh kemah abadi. Dan yang ketiga, sesuai yang terkasih, harta benda itu tidak bisa kita bawa mati. Maka kita perlu memiliki iman yang kokoh, menaruh iman itu pada Allah. Dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita manfaatkan mamon itu. Rumah, ya, mobil, ya, fasilitas yang kita miliki supaya kita bisa mencintai lebih dalam, supaya kita bisa mengasihi saudara-saudari, menolong, makin peduli dan setia kepada ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.